Ada orang laporan ke rumah, Ustadz, kalau orang sholat itu ngadapnya kemana? Saya jawab, ya ke Baitullah. Ada itu di surau saya itu, Pak Ustadz, sholatnya bergeser terus. Loh, kok bisa? Dia bilang ngikuti arah matahari. Hah? Ini setiap bulan arah matahari kan geser terus nih, ya kan? Geser. Jadi setiap bulan sholat kita geser, Pak Ustadz. Kadang begini, kadang begini, kadang begini. Wah, cantik lah macam itu, saya bilang. Oh, pula cantik Pak Ustadz. Tahun depan kita bangun masjid tuh kasih roda aja, saya bilang. tinggal mutar, tinggal geser. Engkau menampakkan wajah yang manis, engkau menampakkan wajah yang bersahabat, itu adalah ibadah besar, kata Rasulullah. Pagi ini kita memang kewajiban kita dalam melaksanakan perintah Allah, ini melaksanakan ibadah salat. Tapi ternyata di balik itu semua, setiap ucapan kita, setiap perbuatan kita, bahkan setiap pandangan mata kita di antara saudara-saudara ini adalah ibadah. Hanya tersenyum saja ibadah. Melihat wajah saudaranya yang lain penuh dengan senyuman itu ibadah. Hatinya bahagia ketika melihat ke sebelahnya itu ibadah. Apalagi kemudian mengucapkan kata-kata yang baik, kemudian menasihati saudaranya yang lain, mengajaknya kepada kebaikan dan kebenaran, itu ibadah. Dan insya Allah ibadah yang paling ikhlas itu adalah ketika melihat wajah saudaranya tidak ada rasa marah dalam hatinya, tidak ada rasa benci dalam hatinya, hatinya lapang, wajahnya penuh dengan keteduhan, itu ibadah. Apalagi kemudian melihat wajah saudaranya yang lain kemudian mendoakan. Karena salah satu doa yang paling didengar oleh Allah adalah mendoakan saudaranya yang lain, sementara yang didoakan tidak tahu bahwa dia sedang didoakan. Kan biasanya kita ketemu dengan saudara, dengan sahabat, pasti minta didoakan. Pernah nggak minta? Apa pernah tidak kita ketemu sama teman, tiba-tiba minta duit itu? Minta duit dong, ada. Yang ada itu malah kita minta didoakan, doakan saya. Tapi ternyata doa yang paling didengar dan paling diijabah oleh Allah adalah ketika kita mendoakan saudara kita yang lain, sementara yang didoakan tidak tahu kalau dia sedang didoakan. Seperti sama dengan ketika kita habis sholat berdoa kepada Allah, Allahumma ghfir li jami'il muslimin wal muslimat. Boleh jadi yang didoakan itu sedang tidur. Jadi bisa saja kita berdoa kepada Allah subuh ini, berdoa mudah-mudahan saudara kita muslim yang lain diampuni dosanya oleh Allah, ternyata dia sedang tidur. Itu masih mending. Bagaimana kalau saudara kita yang sedang kita doakan sedang berbuat maksiat kepada Allah, sedang berbuat zalim kepada Allah, sedang berbuat zalim kepada dirinya. Tiba-tiba kita berdoa kepada Allah, Allahumma ghfir li jami'il muslimin wal muslimat. Kita sedang berdoa seperti itu. Kemudian di masjid yang lain atau di tempat yang lain kita juga didoakan oleh mereka. Allahumma arham li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kasih sayang bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kita yang sedang didoakan. Maka pagi ini saya ingin mengingatkan kepada saudara bahwa ibadah sekecil apapun itu jangan pernah dianggap enteng. Jangan pernah menganggap bahwa amal atau perbuatan itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak berguna. Boleh jadi apa yang kita lakukan pagi ini, pahalanya Allah siapkan hari ini juga, balasannya Allah siapkan besok, terlebih nanti Allah akan menyiapkan pahala terbesar bagi kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kalau memang hidup ini mau berbuat sesukanya, ya silakan saja.
i'mal ma syi'ta fa innaka mayyitun. Kan begitu. Berbuatlah sesukamu. Kalau memang kamu mau berbuat A, B, C dan seterusnya silakan saja. Tapi ingat fa innaka mayyitun. Tapi ingat kamu itu pasti mati. Terus kadang-kadang orang bilang seperti ini, ya terserah saya dong, saya mau berbuat apa juga terserah saya, terserah, nggak ada masalah. Tapi ingat bahwa hidup kita itu kan mati itu pasti. I'mal masyiatah. Kalau saya nggak mau sholat, ya terserah. Terus apakah kita berpikir Allah itu merasa beruntung ketika kita menyembah Allah? Allah beruntung tidak? Allah beruntung tidak dengan sholat kita? Allah tidak akan beruntung dengan sholat kita. Allah beruntung tidak ketika kita menyembah Allah? Tidak. Atau apakah Allah rugi ketika kita tidak menyembah Allah? Apakah derajat Allah itu tambah naik ketika kita memuji Allah? Tidak. Atau juga malah sebaliknya, ketika kita tidak memuji Allah, kemudian kedudukan Allah dan derajat Allah itu turun? Tidak. Karena Allah tidak ditentukan oleh siapapun, tidak ditentukan oleh makhluk. Maka apapun yang mau dilakukan oleh manusia, i'mal ma syi'ta fa innaka mayyitun. Berbuat saja sesukamu. Mau sholat nggak ngaruh bagi Allah. Mau sujud nggak sujud itu tidak berpengaruh bagi Allah, dan itu tidak merubah apapun bagi Allah. Yang berikutnya, ihbib ma syi'ta fa innaka mufarikun. Cintai apa yang kamu suka, senangi saja apa yang kamu mau. Tapi ingat bahwa suatu saat kita akan berpisah. Boleh jadi kita ditinggalkan oleh harta yang kita suka, atau kita yang akan meninggalkan harta kita. Pilihannya cuma dua, meninggalkan atau ditinggalkan. Coba pagi ini nih, paling senang apa? Ya sampean paling senang apa? Mobil apa istri? Istri saja. Ya Abah. Abah lebih senang ini? Hah? Tahu Abah ini senang ini. Di rumah saya banyak bah kayak gini. Tapi ini tak. Ihbib ma syi'ta. Senangi apa yang kamu suka. Senang mobil, yuk. Senang rumah, ayo. Senang uang, ayo. Senang istri, ayo. Senang anak, ayo. Tapi suatu hari, istri yang kita cintai pilihannya dua. Kita yang meninggalkannya duluan, atau kita yang ditinggalkan? Ya, sampean pilih mana? Mau ditinggalin istri atau ninggalin istri? Ninggalin. Waduh. Wah, ini berat ini urusannya ini. Ya hidup kan cuma begitu. Kalau bukan ninggalin ya ditinggalin. Ya yang senang dengan jabatan pilihannya cuma dua, ditinggalin atau ninggalin. Yang ngerasa punya jabatan ya bisa saja jabatannya dinaikin atau suatu saat akan diturunin. Itu hidup. Nggak usah khawatir, nggak usah risau, apalagi merasa takut. Karena orang-orang yang hatinya beriman kepada Allah, yang sadar betul kepada Allah bahwa hidup ini hanya sementara, waktu kita ini sementara, semuanya hanya dititip oleh Allah. Kapan di saat Allah mau memberi dan kapan di saat Allah mau mengambil, apa urusannya kita? Jadi pagi hari ini ibadah kita hanya ikhtiar dan upaya kita untuk mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hati kita senantiasa menjadi hati yang hidup, dan ketika hati hidup, apapun yang dilakukan pasti diawali dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh saya minum sebentar ini? Bismillahirrahmanirrahim. Mumpung tidak puasa ini. Saudaraku sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Itu ulama ahli tarikh atau ahli sejarah itu sepakat bahwa jumlah sahabat Rasulullah itu yang diketahui itu berjumlah 114.000 sahabat jumlahnya. Ada sebagian yang mengatakan kenapa 114.000 sahabat? Karena itu adalah jumlah orang-orang yang haji bersama Nabi ketika Futuh Makkah. Jadi ketika Rasulullah kembali lagi ke kota Makkah setelah kurang lebih 10 tahun berada di Madinah, kemudian Rasulullah kembali ke kota Makkah. Itulah haji pertama Rasulullah dan haji terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian secara hukum fikih haji itu wajibnya cuma 1 kali. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajinya itu cuma 1 kali. Sementara jumlah sahabat yang diketahui namanya itu hanya 9.500 orang sahabat. Tetapi dari 9.500 orang sahabat yang diketahui namanya, tidak semuanya meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Jumlah sahabat yang meriwayatkan hadis itu sebanyak 1.790 orang saja yang mendengarkan riwayat hadis dari Rasulullah. Yang paling banyak mendengarkan hadis langsung dari Rasulullah itu adalah sahabat Abu Hurairah. Dan di belakang itu ada sahabat yang lain, termasuklah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, yang sebagian ahli hadis menyebutkan Abu Dzar itu meriwayatkan 281 hadis dari Rasulullah. Abu Dzar ini orangnya paling sederhana hidupnya. Tidak neko-neko lah kalau orang kita sekarang. Ya ada rezeki, alhamdulillah. Nggak ada rezeki pun nggak terlalu ngoyo-ngoyo betul nyarinya. Ya beda dengan kita. Kalau kita ini bangun tidur apa yang difikirin? Kita bangun tidur biasa apa yang difikirin, Pak? Hah? Duit lagi. Bangun tidur duit. Habis itu sholat. Habis sholat sambil ngopi yang dipikirin duit lagi. Zuhur duit, asar duit, maghrib pulang ke rumah, sampai macet-macet di jalan yang dicari apa? Duit. Mau tidur yang difikirin? Duit. Memang duit itu magnetnya luar biasa ya. Sampai orang nggak susah tidur betul itu gara-gara duit. Jadi ada empat perkara yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Yang pertama, ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, kata Rasulullah, jaddidis safinata fa innal bahra amikun. Perbaharuilah kapalmu wahai Abu Dzar, karena lautan ini sangat dalam. Rasulullah menggunakan bahasa isyarah, menggunakan bahasa kias. Kenapa Rasulullah itu menyebutkan jaddidis safinah? Padahal waktu itu sahabat nggak punya perahu, sahabat nggak punya kapal, dan di sekitar Hijaz itu jarang sungai. Ada memang laut di sekitar Jazirah Arabia, termasuk Laut Mati dan sekitarnya itu. Paling ada juga Sungai Jordan. Tapi Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar, Makkah itu dikelilingi oleh gurun, Madinah dikelilingi oleh gurun, tandus. Tapi Rasulullah mengatakan jaddidis safinah, perbaharuilah kapalmu wahai Abu Dzar, fa innal bahra amikun, karena sesungguhnya lautan ini sangat dalam. Maksudnya apa? Perbaharuilah kapal keimananmu kepada Allah. Apa iman kita kepada Allah? Adalah kalimatun thayyibah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iman kita ini gampang bergeser. Keyakinan kepada Allah itu gampang berubah. Jadi kalau tidak dilandasi dengan rasa keimanan kepada Allah yang kuat dan teguh kepada Allah, khawatir iman ini bocor, kemudian kapalnya tenggelam. Maka yang dimaksud adalah memperbaharui iman kita dengan bacaan la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, itu tetapkan dalam hati. Dimanapun kita, dalam suasana dan kondisi apapun, senantiasa ketika hati terpaut kepada Allah, maka tidak akan ada rasa khawatir, tidak akan ada rasa cemas. Timbul kesadaran dalam hati, iya hari ini usaha saya gagal, tapi itu semuanya karena Allah, insya Allah besok tidak gagal. Hari ini saya tidak berhasil, tapi saya yakin insya Allah besok berhasil, karena Allah lah yang menjadi tujuan saya. Kalau kata Allah sukses, sesusah apapun maka semuanya akan berhasil. Kalau semuanya kita pautkan kepada Allah, kita ikatkan keyakinan kita kepada Allah, tidak ada yang hal mustahil di dunia ini. Maka jaddidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sering-seringlah kita itu memperbaharui iman kita kepada Allah dengan memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Fa inal bahra amik, karena sesungguhnya lautan kehidupan ini sangat dalam. Kalau tidak hati-hati, maka iman kita bisa berubah, keyakinan kita kepada Allah bisa bergeser. Bisa saja imannya berganti keingkaran kepada Allah. Berhati-hatilah. Yang kedua, khudhiz zada kamilan fa innas safar ba'idun. Yang kedua kata Rasulullah kepada sahabat Abu Dzar, bawalah perbekalan hidupmu secukupnya. Fa innas safar ba'idun. Karena perjalanan hidup ini sangat jauh. Hidup kita di sini sebentar. Kita cuma numpang lewat. Sebelum ada kehidupan dunia ada alam rahim. Alam kasih sayang dari Allah, kita dititipkan di rahim ibu kita 9 bulan 10 hari. Kalau Bang Mukhlis di kandungan ibu berapa bulan? 2 tahun. Kelamaan Bang. Tapi memang secara hukum fikih, paling lamanya hamil itu 3 tahun Pak. Imam Syafi'i rahimahullah wa tabaraka alaih, Imam Syafi'i itu di kandungan ibunya 3 tahun. Tapi memang normalnya itu 9 bulan 10 hari. Ada yang paling cepat. Yang paling cepat itu 6 bulan. Itu hidup. Ya, kalau Bang Mukhlis mungkin kemarin ngambil 3 tahun setengah ya. 3 tahun setengah sama dengan orang kuliah Bang ya. Yang keluar udah jenggotan ini. Itu hukum fikih. Dari alam rahim keluar, ya paling lama hidup kita 60-70 tahun. Kalau 60 sampai 70 tahun di dunia ini ukuran Allah berapa jam saja. Karena 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Nah itu nanti pulang ke rumah hitung itu. Umur saya 60, berarti bagi Allah itu berapa jam saja itu. Habis dari sini, habis di dunia ini, nanti kita pindah lagi. Alam kubur. Di alam kubur tergantung. Ya kalau kiamatnya cepat ya cepat. Oh kalau kiamatnya lama ya lama. Habis di alam kubur nanti dibangkitkan oleh Allah. Itulah alam keabadian yang tidak bisa diukur dengan hitungan-hitungan manusia. Bisa miliaran tahun, bisa triliunan tahun, itu kan Allah, terserah Allah itu. Jadi sekarang kata Rasulullah, ambil perbekalan secukupnya, bawalah perbekalanmu secukupnya, maksudnya amal salih. Ya kalau amal salih, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Berbuat baik sekecil apapun itu enggak mungkin dihilangin sama Allah. Yang sholat subuh, yang sambil kantuk-kantuk dibalas sama Allah. Yang rukuknya lupa ditulis sama Allah. Yang sholat mulai datang kepada Allahu Akbar tidak ingat apa-apa. Maksudnya Pak Ustaz, tahu-tahu kawan dah selesai dah sebelah. Orang sholat subuh ini paling berat Pak.
Yang disebut dengan sholat barda ini, sholat dua sholat dingin, itu sholat asar dan subuh, itu memang sholat paling berat. Kenapa disebut dengan barda ini? Karena memang sholat ini adalah sholat yang paling dingin. Sholat asar itu kan dingin, dari tadi pagi itu kan panas udara itu, tiba-tiba dingin. Nah ini subuh, sholat dingin juga namanya, bardun dingin. Jadi kalau dua sholat barda ini, sholat asar dan sholat subuh ini yang paling berat. Beratnya sholat asar di mana? Capek kan, capek kerja, atau kena macet kayak kemarin, sholatnya di tengah jalan, atau bilang dalam hati, tak apa-apa nampaknya nih, Allah pun tahu nak macet. Iya tak apa-apa, tapi nanti di akhirat juga macet. Kena antrian macet juga masuk surganya. Jadi bawalah perbekalan secukupnya, perbekalan amal secukupnya, jangan sampai amalnya kurang. Orang di alam kubur itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam Quran. Mereka yang ada di alam kubur sekarang ini berharap kepada Allah agar mereka kembali ke dunia. Mereka berkata kepada Allah, "Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Itu yang dalam kubur itu berkata kepada Allah, "Ya Allah, seandainya Engkau mundurkan waktuku sebentar saja ya Allah, sedetik saja ya Allah, Allah berikan kesempatan untuk kembali pulang ke dunia ini biar 1 detik, fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah, aku akan membenarkan semua hukummu, aku akan membenarkan Al-Quran, aku akan membenarkan Rasulullah Muhammad, aku akan membenarkan semua hukum-hukummu, wa akum minas salihin, dan aku berjanji akan menjadi orang salih. Aku tidak lagi mau meninggalkan salat, aku tak lagi mau melalaikan salat, aku tak lagi mau meninggalkan perbuatan-perbuatan yang baik, aku akan meninggalkan keburukan ya Allah." Itu permintaan orang dalam kubur itu. Maka mumpung waktu kita ini masih ada, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan lagi timbul sesal di belakang hari nanti. Yang ketiga kata Rasulullah, khaffifil himlah, ringankan bebanmu dan bawaanmu. Fa innal aqabata kanud, karena sesungguhnya pendakian hidup ini sangatlah terjal dan curam. Apa bawaan yang dimaksud oleh Nabi? Jangan terlalu banyak membawa beban amanah. Kalau sekarang ini amanah suka diminta, Pak. Ada anggota dewan ini, hah? Aman kalau gitu. Pejabat ada? Ketua RT ada? Pak RT ada kali ini. Pak RT ada ya? Tak ada. Pak RW? Tak ada. Khafifil himlah, ringankan bebanmu, ringankan bawaanmu. Yang ngerasa hartanya kebanyakan jangan dibawa semua, titip saja di penitipan. Penitipannya mana ini? Ini masjid ini penitipan harta. Jangan bawa semua kata Nabi, berat nanti itu urusan. Ini kenapa digeser ini? Oh mungkin dulu penetapannya yang ini dari mana? Dari Depak ya? Oh ya, tidak apa-apa. Yang penting jangan lelucon. Saya bilang kemarin ada lelucon itu. Ada orang laporan ke rumah, "Ustaz, kalau orang sholat itu ngadapnya kemana?" Saya jawab, "Ya ke Baitullah." Ada itu di surau saya itu, "Pak Ustaz, sholatnya bergeser terus." Loh, kok bisa? Dia bilang ngikuti arah matahari. Hah? Ini setiap bulan arah matahari kan geser terus nih, ya kan? Geser. Jadi setiap bulan sholat kita geser Pak Ustaz. Kadang begini, kadang begini, kadang begini. Wah cantik lah macam tuh, saya bilang. Apa pula cantik Pak Ustaz? Tahun depan kita bangun masjid tuh kasih roda aja, saya bilang. tinggal mutar, tinggal geser.
Pak, Allah itu memerintahkan kita itu sholat itu menghadap Baitullah, bukan menghadap barat. Tapi karena kita berada di Indonesia, sebelah timurnya Baitullah, berarti arah kita ke barat. Tapi bukan menghadap barat, menghadap Baitullah. Karena perintah Allah kepada Rasulullah dan para sahabat dulu, sebelum umat Islam itu bersama Nabi itu sholat menghadap Ka'bah hari ini, itu menghadapnya ke Masjidil Aqsa. 16 bulan lamanya Rasulullah dan sahabat itu sholat itu menghadap ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, hari ini Palestina. Bukan Palestina yang ini Pak ya. Bukan ngadep sini. Ngadep ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, atau sebagian orang Arab menyebutnya Filastin. 16 bulan lamanya Rasulullah menghadap ke sana sampai turun perintah Allah, fawalli wajhaka satral masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu Muhammad ketika salat itu ya ke Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu ada Baitullah yang kita sebutnya Ka'bah. Kenapa disebut Ka'bah? Karena bangunannya segi 4. Ada yang menyebutnya Ka'bah itu mata kaki. Kenapa disebut mata kaki? Karena posisi Ka'bah atau Baitullah itu dibangun pas di lembah. Maka kalau hujan 1 jam atau 2 jam banjir. Oh, jadi salah ya Ustaz. Ya kok mana ada orang sholat itu ngadep mengikuti matahari gitu. Gimana kalau mataharinya ngadep ke selatan, ikut ke selatan gitu. Ya begini saja. Tapi dia bilang begini Pak Ustaz, kemanapun kamu menghadapkan wajahmu, kamu pasti akan bertemu dengan Allah. Hah? Ini lebih parah lagi ini. Begini Pak, tuh ayat ini turun ketika Rasulullah dengan para sahabat itu di satu tempat, di sebuah perjalanan. Rasulullah bingung menentukan arah Baitullah kemana. Maka turun ayat dari Allah, aynama tuwallu wujuhakum fathamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadapkan wajahmu Muhammad dan orang-orang yang beriman waktu salat, fathamma wajhullah, maka kamu akan menemukan wajah kasih sayang dari Allah. Ya kalau di perjalanan ada hukum secara fikih, kalau memang tidak ketemu arah, cukup mengarahkan wajahnya kemana saja. Yang penting timbul keyakinan bahwa saya tidak keliru menghadap kepada Allah. Ya kalau misalnya di hutan, nggak ketemu arah, nggak ada kompas, nggak ada penunjuk arah sekali, matahari nggak kelihatan, kita bingung mau ngadep kemana. Nah, yang penting sholat jangan ngadep ke atas. Kenapa Pak Ustaz nggak pakai sujud nanti? Ya maksudnya orang sholat telentang gitu. Nah, maka kata Rasulullah, khaffifil himla, ringankan bebanmu, ringankan bawaanmu. Kalau memang hartamu terlalu banyak, titip. Kebanyakan harta nanti yang senang siapa? Kebanyakan harta kita mati. Jadi rebutan salah-salah. Ini kampung apa namanya ini? Sini kampung apa namanya? Iya, Saigon, kelurahan Saigon. Dulu ini kan hutan. Ini hutan. Siapa dulu yang ngaku tanah ini? Nggak ada yang ngaku. Nggak ada yang mau. Sekali ini masuk jadi kota, jadi komplek, ngaku semua. Wah ini tanah datuk saya nih, ini punya mbah saya, ini punya bapak saya. Dulu kan tidak ada yang ngaku nih. Berapa sih harga tanah dulu kan cuma sekian. Sekarang, karena kalau yang namanya dunia ini, ad-dunya khulwatun khadirah, itu kata Nabi, dunia itu khulwah, manis. Barang manis itu semuanya pasti suka. Nah ini, saya yakin sama dengan saya, depan saya ini, ada tidak yang tak suka duit? Hah? Ada yang nggak mau kaya kah? Hah? Ada yang pengen miskin? Nggak, mumpung gratis saya doakan nih. Kenapa? Tak suka, orang miskin itu tak suka. Mungkin ada 1 dari 1000 orang
Tak mau kaya itu. Ada. Dunia itu manis kata Nabi. Yang tidak suka dunia ini siapa? Yang tidak suka perhiasan dunia itu siapa? Karena kudratnya manusia itu yang menyenangi sesuatu yang indah. Kudrahnya manusia itu menyenangi sesuatu yang bersifat ini, duniawi. Dan dunia itu sangat ranum. Apa yang ranum? Membuat kita geram. Kita nengok yang bagus-bagus geram enggak? Itulah, kita dekat-dekat saja lah. Nengok mobil bagus lewat geram enggak? Geram kan? Geram. Karena itu memang dunia ini ranum kata Rasulullah. Sangat mengundang perasaan manusia untuk tertarik kepadanya. Maka pesan Nabi kepada sahabat Abu Dzar, khaffifil himlah. Ringankan bebanmu, ringankan bawaanmu Abu Dzar, jangan terlalu banyak. Semakin banyak harta yang kau bawa, semakin banyak pertanyaan nanti di akhirat. Berapa menit lagi waktu saya? 1 jam lagi. Itu bapak nyiksa saya namanya dong. Jadi ada satu riwayat di Bani Israel dulu. Ada orang yang sangat kaya raya. Karena kaya raya akhirnya waktu mau meninggal takut. Ya Allah katanya. Dulu waktu aku masih miskin aku selalu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan aku diberi harta yang banyak. Biar dengan harta yang banyak ini aku bisa bersedekah. Biar aku bisa berinfak di jalan Allah. Semakin aku berinfak di jalan Allah, hartaku kok makin banyak ini. Semakin aku memberikan ini di jalan Allah, kok malah aku nggak miskin-miskin. Dia khawatir. Karena khawatir dia pengumuman, dia panggil anak-anaknya. Nah, sini semuanya. Dipanggil oleh bapaknya kemudian bilang sama anaknya, ini bapak khawatir tak lama lagi meninggal. Terus Pak, kira-kira mau enggak ada yang mengambil harta saya? Wah semuanya mau, saya. Semuanya menjawab saya. Dari sekian anaknya semuanya minta. Saya saja Pak, titipkan ke saya saja, wariskan ke saya saja. Tapi bapaknya bilang begini, soal mewariskan itu gampang. Tetapi nanti kalau di akhirat ditanya oleh Allah, tolong jawab semuanya. Bapak tidak mau jawab masalah dunia ini. Bapak sudah tidak mau lagi jawab masalah harta bapak. Kalian ambil semua, kalian semuanya akan menjawab di hadapan Allah kelak. Sebab kata ulama, orang masuk surga yang paling lama itu orang kaya. Anaknya takut, waduh, ini berat urusan ini. Ya udahlah Pak, kasih yang lain saja. Kasih yang lain. Anaknya itu nggak ada yang mau. Kok sekarang? Bagabot. Bapak tak ada mati, didoakan mati. Bilalah bapak aku mati, ini harta dia banyak kali. Akhirnya karena anak-anaknya tidak ada yang mau, diumumkan. Kalau begitu, wahai seluruh masyarakat, saya umumkan untuk kalian. Kalau aku mati nanti, siapa yang mau ngambil harta saya yang banyak? Tapi kalau memang kalian mau mengambil harta saya yang banyak ini, silakan. Tapi nanti pertanyaan mulai dari kubur sampai di akhirat, kalian yang harus jawab. Saya tidak mau jawab masalah harta. Enggak ada yang mau. Enggak ada yang mau. Ya udah kalau begitu saya turunkan. Kalau memang saudara tidak ada yang mau, bolehkah saudara menemani saya di kuburan 40 hari 40 malam? Semuanya bingung. Maksudnya Pak? Ya tolong temanin saya saja. Nanti saya takut waktu ditanya malaikat. Nggak ada yang mau. 40 hari 40 malam. Ada yang mau di sini? Nggak ada yang mau waktu itu. Akhirnya ada tukang sapu. Ya kalau memang saudara yang lain tidak ada yang mau, biar saya yang nemanin. Kerjaan saudara tukang sapu. Oh wajar. Wajarnya kenapa? Lama tak megang duit besar kan. Tapi saudara tak tahu, ini pertanyaan besar nih katanya kan. Tukang sapu jawab, kau tak tahu. Ini duit besar yang ditinggal nih. Ayolah Sarawak lah. Akhirnya tak lama orang itu meninggal, dikubur.
Di sebelahnya kuburan ini kemudian disiapkan satu liang juga buat tukang sapu ini jaga orang yang meninggal ini. Belum sampai 40 hari tukang sapu tadi keluar. Itu kurang 1 hari. Janjinya 40 hari, ini 39 hari udah keluar. Jadi akhirnya keluar. Orang-orang nanya, loh kok cepat keluar saudara? Ini kurang 1 hari loh. 1 hari, besok saudara keluar, harta ini sampean jadi kaya raya. Nggak ada yang lawan saudara di tempat ini. Terserahlah. Yang penting aku bisa keluar, kata dia. Ditanya sama orang, bagaimana pertanyaannya? Pertanyaan yang mana? Pertanyaan alam kubur. Gini ya, kalau kau mau gantikan aku aja. Ngapa pula? Aku ini kan tukang sapu. Yang hartaku satu-satunya ya cuma sapu ini. Ditanya sama malaikat itu sapu ini, nih sapu yang aku pegang nih, 40 hari 40 malam belum selesai-selesai. Bagaimana dengan harta dia yang banyak? Dia dikubur belum ditanya, belum. Malaikat belum nanyakan masalah harta dia. Malaikat cuma tanya punyaku aja. Ngapa kau jaga di sini? Kata malaikat. Tidak malaikat, aku cuma jagakan dia aja. Apa hal kau menjagakan dia? Enggak, sebab kata dia kalau aku bisa jaga 40 hari 40 malam, harta dia yang banyak tu kasih dengan aku. Oh bagus. Apa yang kau pegang? Sapu. Kerjaan kamu apa? Sapu. Penyapu jalan. Ditanya sama malaikat, satu penyapu saja ini hampir 40 hari 40 malam. Ini belum selesai nih. Hanya gara-gara satu sapu. Dari mana kamu dapat sapu? Aku kemarin dapat dari pemerintah. Siapa yang ngasih? Dinas Kebersihan Kota. Diusut semuanya. Uang dari mana ini? Diusut sampai tuntas. Habis nyapu, kau nyapu ke sini dari jam berapa? Aku nyapu sini jam 6. Balik jam 10. Ditanya sama malaikat, kau ini pernah telat 1 hari ini, 1 menit kau telat. Padahal janjimu jam 6 di situ. Tapi kamu telat 1 menit. Kemana kamu 1 menit itu? Hanya satu penyapu, hampir 40 hari 40 malam malaikat menanyakan sapu. Bagaimana kalau Allah nanti nanyakan baju yang kita pakai? Dari mana baju kamu dapat? Saya beli, malaikat. Beli duit dari mana? Saya kerja. Kerja di mana? Kerja. Itu yang enggak selesai-selesai. Maka khafifil himla, kata Nabi, ringankan barang bawaanmu, jangan terlalu memberatkan dirimu. Amanah jangan kau tumpuk. Satu amanah itu berat. Maka sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, kalau seandainya kalian mau membebankan amanah di pundakku, satu amanah saja, satu amanah, maka niscaya lebih baik aku pikul gunung Uhud itu. Itu satu amanah. Itu sahabat Umar bin Khattab. Ternyata gunung Uhud yang berat itu tidak seberapa beratnya dibandingkan dengan memikul satu beban amanah yang diberikan oleh Allah. Yang terakhir kata Nabi, wa akhlisil amal, ikhlaslah engkau dalam beramal, ikhlaslah engkau dalam berbuat. Fa innana qad basirun, karena sesungguhnya Allah adalah zat yang amat melihatmu. Jadi amal yang kita lakukan pada akhirnya harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap perilaku-perilaku hidup kita, pandangan mata kita, ucapan dan tutur lidah kita ini semuanya akan ditanya oleh Allah. Kemudian beban yang kita bawa semuanya akan ditanya oleh Allah. Harta yang kita miliki akan ditanya oleh Allah. Bahkan yang paling dekat dengan hidup kita, istri kita akan ditanya, anak kita akan ditanya, apa yang kita makan, semuanya tidak ada satupun yang terlewatkan oleh Allah. Maka oleh karenanya itu, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bersyukurlah kepada Allah, karena Allah masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kita semuanya. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita boleh jadi besok tidak akan kembali lagi. Hari ini, saat ini, apapun yang Allah anugerahkan kepada kita,
barengi dengan rasa syukur kepada Allah. Mudah-mudahan besok kita masih bisa datang lagi ke masjid. Subuh besok mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan waktu, Allah berikan saat yang tepat bagi kita untuk menjemput akhir hidup kita dengan husnul khatimah. Mari kita ajarkan diri kita untuk selalu ikhlas menerima apapun. Allah berikan yang banyak, alhamdulillah. Allah berikan sedikit, alhamdulillah. Jangan pernah mengeluh dari hidup, sebab keluhan itu bukan jawaban dari apapun, tapi jawaban dari semua itu adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita, Allah jadikan anak-anak kita sebagai anak yang salih dan salihah. Sebab kalau kita sudah tidak ada lagi, siapa lagi yang bisa mendoakan kita selain mereka semuanya? Kalau dari sekarang kita titipkan kepada mereka ajaran agama Allah, kita titipkan ke dalam hati mereka itu hub, rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada agama Allah, rasa cinta kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita berangkat menuju akhirat itu penuh dengan ketenangan dan kedamaian. Karena firman Allah, irji'i ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga ini bermanfaat. Semoga nasihat ini menjadi nasihat untuk saya, karena nasihat yang paling penting itu adalah nasihat untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan rasa iman dan keyakinan dalam hati kita, hidup dalam keadaan iman dan mati pun dalam keadaan membawa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan ini menjadi suatu yang barakah bagi kita semuanya. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya alimus sirri wa akhfa, 'allimna mimma jahilna wa dzakirna mimma nasina. Rabbana la تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا عند أواخر كلامنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.